Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel FPF Tutorial. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan, menjelaskan mengenai bagaimana caranya mengetahui bahwa YouTube kita ini memiliki penghasilan rendah atau tinggi. Tapi untuk mengetahui hal tersebut, sudahkah Anda mengecek 4 hal ini? Yaitu CPM kita berapa di negara kita, di Indonesia ini. Yang keduanya, target video Anda itu di rentang usia berapa demografiknya. Apakah kebanyakan di usia 25 tahun ke atas atau 25 tahun ke bawah. Yang ketiga, Anda harus mengetahui juga tentang nilai iklan yang dipasang di video Anda, apakah nilai nominalnya besar ataupun nilai nominalnya kecil. Nah itu lihat aja tentang iklan-iklan yang ditayangkan di video Anda tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, sudahkah Anda menjaga kualitas video Anda? Itu aja. Semoga bermanfaat. Let's go, kita masuk ke tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 hal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan di YouTube Anda. Lalu keempat hal tersebut apa saja? Saya jelaskan satu persatu tentang 4 hal tersebut. Yang pertama, hal yang mempengaruhi pendapatan YouTube Anda adalah CPM. Nah, gimana dengan CPM tersebut? Yaitu besarnya CPM di tiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, di YouTube saya sendiri, itu CPM-nya cuma 0,89 US dollar. Nah, berapa kalau dirupiahkan 0,89? Ya, kurang lebih 12 ribuan ya. Ya, 12 sampai 13 ribu. Jadi nilai nominalnya masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Anda bisa lihat video saya tentang CPM ya. Dilihat ada di sana beberapa nilai CPM di berbagai negara di dunia. Nah, kalau di YouTube saya sendiri, CPM itu 0,89 US dollar. Jadi, kalau ingin penghasilannya besar, maka buat konten yang berbahasa Inggris biar mendapatkan target penonton dari luar negeri, sehingga nilai CPM-nya akan besar dan penghasilannya pun akan besar. Jadi seperti itu ya. Satu, yaitu cost per mile. Terus apalagi yang mempengaruhi pendapatan, yaitu demografik untuk target video YouTube Anda. Jadi di sini demografik yang dimaksud ialah ke usia atau umur penonton di video YouTube Anda. Misalkan contoh, saya punya video yang dominasi penontonnya itu di rentang usia 25 tahun ke bawah. Dan ada lagi satu video lagi yang dominan penontonnya itu di usia 25 tahun ke atas. Maka secara otomatis nilai CPM untuk dua video itu berbeda. Mana yang lebih besar? Yaitu
nilai CPM-nya yang penontonnya itu 25 tahun ke atas. Jadi kalau bisa Anda membuat video dengan segmen demografik dengan usia 25 tahun ke atas. Nah, kenapa berbeda antara 25 tahun ke atas dengan 25 tahun ke bawah? Karena pengiklan sendiri menginginkan ketika mendapatkan penonton 25 tahun ke atas, maka itu adalah usia produktif atau usia kerja. Sehingga banyak dari penonton tersebut yang akan misalkan membeli produk yang ditawarkan oleh pengiklan di video Anda. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, CPM dari berbagai negara itu berbeda. Yang keduanya itu perbedaan dari segmen demografik di usia untuk yang menonton video Anda di YouTube. Nah, terus apalagi yang mempengaruhi? Yaitu ketiga adalah iklan yang ditayangkan di video Anda. Jadi beberapa video ada yang nilai iklannya itu besar, ada beberapa video yang nilai iklannya kecil. Nah, itu yang menentukan dari pihak YouTube itu sendiri. Jadi ya kita terima apa adanya. Kalau misalkan dikasih nilai iklan yang per klik yang besar, ya alhamdulillah. Kalau yang kecil juga kita tetap semangat juga. Nah, itu mempengaruhi karena ada yang dari 1000 tayangan mendapatkan 12.000, ada juga yang dari 1000 tayangan hanya mendapatkan 3.000 rupiah. Nah, itu berbeda karena bergantung iklan yang ada di video tersebut. Nah, itu ya. Jadi faktor yang ketiga adalah iklan. Jadi iklan yang menempel di video, iklan yang melekat di video Anda. Terus yang terakhir, yang keempat, apa saja sih yang mempengaruhi penghasilan di YouTube Anda selain dari CPM tiap-tiap negara, kemudian usia, gender yang menonton di video Anda, yang ketiga pengiklan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang jelas sangat mempengaruhi adalah video. Jadi kualitas video akan mempengaruhi. Jadi semakin bagus video, semakin ditempel sionya dan semakin banyak viewernya dan semakin banyak penayangannya, jelas nilai penghasilannya pun akan tinggi. Jadi yang terakhir, yang keempat ini adalah bergantung dari kualitas video Anda. Jadi itu wajib ya, kualitas video itu menerapkan metadata, menerapkan SEO, menerapkan algoritma YouTube supaya tinggi untuk viewsnya dan semakin banyak orang yang nonton. Jadi itu ya yang sangat mempengaruhi. Jadi CPM tiap negara, target penonton di gender usia berapa. Terus yang ketiganya video Anda itu kualitasnya sejauh mana gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor dari pihak pengiklan atau faktor dari pihak YouTube memasang iklan di video Anda. Oke, itu aja 4 hal yang dapat mempengaruhi penghasilan YouTube Anda. Semoga hal ini bermanfaat dan tetap terus berkarya untuk meningkatkan penghasilan di YouTube Anda. Jadi jangan sampai CPM-nya rendah, Indonesia malas buat konten. Jangan, tetap semangat walaupun CPM-nya kita kecil. Video saya banyak yang nonton di usia 25 tahun ke bawah. Ya nggak masalah.
Jadi tetap berkarya ya. Kalau misalnya kalian mau membidik segmen di atas 25 tahun ke atas, ya silahkan Anda buat video-video yang dibutuhkan di usia 25 tahun ke atas. Itu apa videonya. Terus yang ketiganya, masalah ini nggak bisa diganggu-gugat karena yang memasang pihak YouTube nilai jual iklan tersebut gitu. Karena nilai jual pembayaran iklan di video itu ditentukan oleh pihak YouTube. Nah, yang terakhir, tetap menjaga kualitas video Anda. Semakin berkualitas, semakin baik SEO-nya, semakin menerapkan metadata, semakin menerapkan algoritma, maka akan semakin banyak views-nya, dan semakin banyak views, maka akan semakin banyak penghasilannya. Oke, itu aja tutorial dari saya tentang 4 hal yang dapat mempengaruhi penghasilan atau pendapatan video YouTube Anda. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.